Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rohma Gindair Madani dengan NPM 22120111578. Di video kali ini, saya akan coba mempresentasikan hasil analisis saya terkait Perda Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2022 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Video kali ini saya buat untuk mempresentasikan hasil tugas akhir terkait ujian akhir semester. Pertama-tama, saya akan coba mempresentasikan pertanyaan pertama mengenai apa sih urgensi peraturan daerah bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi daerah. Sebelumnya, saya akan coba memberitahukan terlebih dahulu gambaran mengenai apa itu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah sendiri dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum atau mengupayakan kesejahteraan rakyat, dan dalam menyelenggarakan kewajiban itu, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan campur tangan dalam kehidupan masyarakat, dalam batas-batas yang tentunya diperkenankan oleh hukum. Oleh karena itu, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan, yang dimana kita kenal dengan peraturan daerah. Dalam Undang-Undang 1945 diterangkan bahwa penetapan peraturan daerah adalah hak pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Lalu Perda sendiri terbagi menjadi dua, yaitu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Dan peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Nah, sebelum lanjut nih, saya akan mencoba juga menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu otonomi daerah. Nah, otonomi daerah sendiri pengertiannya adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Lalu, saya juga akan mencoba nih menjelaskan apa sih pengertian desentralisasi itu. Nah, pengertian desentralisasi ini berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu selanjutnya akan saya lanjut lagi ya, dan pada saat ini saya akan mencoba membahas mengenai peraturan daerah provinsi, yaitu peraturan daerah nomor 1 tahun 2022 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kali ini saya akan membahas mengenai peraturan daerah provinsi Lampung yang tentunya masih berlaku hingga saat ini. Nah, saya akan memberi gambaran juga nih mengenai apa sih itu administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan sendiri merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Peraturan daerah dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat atau hukum yang hidup, biasa disebut dengan living law, di tempat peraturan daerah ini ditetapkan. Peraturan daerah ini dibuat dan diperlukan karena adanya peningkatan jumlah penduduk khususnya di Provinsi Lampung, yang membuatnya harus termonitoring dengan baik melalui pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, apa sih pelayanan publik itu? Di sini juga saya akan memberikan gambarannya mengenai apa itu pelayanan publik. Pengertian dari pelayanan publik itu sendiri merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah. Lalu, salah satu bentuk pelayanan administratif adalah dapat berbentuk seperti pembuatan pelayanan KTP dan akta kelahiran. Lalu, apa sih tujuannya? Tujuan serta kegunaan atas dibuatnya peraturan daerah ini juga tercantum nih pada pasal-pasalnya pada peraturan daerah ini, yaitu pada salah satunya pada pasal 8. Lalu, dengan adanya peraturan daerah ini, diharapkan pemerintah pusat akan terbantu karena adanya otonomi yang terlaksana dengan baik, sehingga pada akhirnya otonomi yang telah diberikan dapat membantu kegiatan pada pemerintah pusat.
Lalu, peraturan daerah tentang administrasi kependudukan ini juga dibuat guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Terbangunnya database kependudukan di tingkat Provinsi Lampung dan keabsahan serta kebenaran dokumen kependudukan yang diterbitkan sehingga permasalahan mengenai data serta administrasi kependudukan dapat ditangani. Nah, itu merupakan hasil presentasi analisis saya dari pertanyaan pertama terkait urgensi mengapa peraturan daerah yang saya analisis ini diperlukan untuk dibuat. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Lalu selanjutnya saya akan coba mempresentasikan pertanyaan kedua mengenai mengapa peraturan daerah ini diperlukan bagi daerah tersebut. Lalu saya akan juga menyampaikan tinjauan secara filosofis, yuridis, dan sosiologisnya. Pertama-tama, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dibentuk dengan berbagai pertimbangan dan juga dibentuk berdasarkan asasnya, yaitu asas kepastian hukum, akuntabilitas atau pertanggungjawaban, profesionalitas, keberlanjutan, dan tertib penyelenggaraan negara. Adanya pembentukan perda ini nantinya akan menimbulkan pertanyaan, mengapa sih peraturan ini perlu dibentuk? Nah, tentunya jawabannya adalah peraturan daerah ini dibuat karena adanya suatu kebutuhan dan atau tuntutan yang menimbulkan urgensi terhadap pembentukannya. Lalu, peraturan daerah ini juga ada karena suatu permasalahan yang timbul dan memerlukan pengaturan untuk mengatasinya. Lalu, ada juga pertimbangan dalam pembuatannya terkait tinjauan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis yang saat ini akan saya ingin sampaikan. Jika ditinjau secara filosofis yang sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu, apa sih landasan filosofis itu? Jadi, landasan filosofis yaitu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa perda yang dibentuk perlu dipertimbangkan pandangan hidupnya, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Adanya peraturan daerah ini diperlukan karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak melakukan diskriminasi serta tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang ada, seperti untuk membangun pola koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten kota, perangkat daerah, penyelenggaraan dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Lalu demi terbentuknya dan kependudukan yang aktual dan akurat, maka penyediaan data kependudukan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan lain sebagainya. Lalu, jika ditinjau secara sosiologis yang sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu landasan sosiologis biar mudah dimengerti. Nah, landasan sosiologis ini sendiri merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Lalu, adanya beberapa permasalahan dalam sistem administrasi kependudukan di Lampung, yang salah satunya adalah karena masih sering terdapat kesalahan pada saat penggunaan nomor induk kependudukan yang terkadang tidak sesuai dengan yang seharusnya pemilik nama miliki. Lalu, syarat landasan sosiologis dalam peraturan daerah ini harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Jadi terbentuknya peraturan daerah ini tentunya karena adanya tuntutan masyarakat yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu pula, sehingga menampung peran masyarakat di dalamnya. Lalu, jika ditinjau secara landasan yuridis, saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu lagi apa itu landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dan didasarkan oleh hukum lainnya yang mengatur. Adanya peraturan daerah ini karena jaminan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Provinsi Lampung, dan tentunya pembuatannya ini didasarkan oleh Undang-Undang NKRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berbagai undang-undang lainnya serta peraturan menteri dan pemerintahan mengenai peraturan daerah dan administrasi kependudukan.
Landasan yuridis ini merupakan landasan hukum atau biasa jadi bahasa Belandanya adalah Juridiksgelning yang menjadi dasar kewenangan atau bevoegdheidscompetens, yaitu pembentukan peraturan daerah sekaligus dasar keberadaan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan. Itu dia presentasi saya mengenai pertanyaan yang kedua. Selanjutnya saya akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Selanjutnya, saya akan coba mempresentasikan pertanyaan ketiga mengenai aturan apa dari peraturan daerah ini yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerahnya. Aturan daerah dibuat karena adanya urgensi terhadap daerah itu dan tentunya dibuat juga karena berdasarkan tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya. Maka dari itu, peraturan daerah yang dibentuk sudah pasti nih untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah tersebut. Penduduk di Provinsi Lampung tentunya terus berkembang, maka peraturan daerah ini ada untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah Provinsi Lampung dengan memberikan kemudahan bagi petugas dalam mendata dan mengakses data terkait penduduk yang ada di Provinsi Lampung. Pada pasal 23 peraturan daerah ini, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022, dijelaskan bahwa gubernur wajib melakukan pembinaan dan penyelenggaraan terkait administrasi kependudukan di daerah yang tentunya akan membantu masyarakat dalam memahami peraturan serta teknis terkait pengumpulan data administrasi kependudukan, yang diharapkan nantinya masyarakat lebih peduli terhadap pendaftaran dan verifikasi data mereka. Lalu hal ini juga tentunya mampu memberikan kesejahteraan pada daerah Provinsi Lampung. Mengapa? Karena terdapat pengawasan pada database informasi dan komunikasi serta pelanggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti yang tertera pada pasal 25, sehingga masyarakat yang mendaftarkan kependudukannya akan merasa aman. Lalu dengan adanya pengumpulan data kependudukan ini tentunya akan memudahkan penataan serta yang nantinya akan berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan bagi daerah Provinsi Lampung. Nah, selanjutnya itu akan lebih mensejahterakan daerah tersebut. Masyarakat juga dapat berperan aktif secara langsung seperti yang diatur pada bab 8 mengenai peran masyarakat. Data yang dikumpulkan ini digunakan untuk membuat kebijakan dalam profil perkembangan kependudukan yang nantinya akan sangat membantu dan mempengaruhi pembangunan berkelanjutan. Nah, itu merupakan hasil presentasi saya setelah menganalisis dari pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya, saya akan coba lanjut ke pertanyaan yang keempat. Yang terakhir, di sini saya akan coba mempresentasikan pertanyaan keempat mengenai mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama seperti Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2022. Nah, setiap daerah kan memiliki kewenangan masing-masing dalam mengatur wilayahnya. Kewenangan itu diberikan dengan harapan pemerintahan daerah dapat membantu mengatur pemerintahan dalam kerangka NKRI sehingga mengefektivitaskan pengaturan yang ada dengan tidak membebankan skala pekerjaan pada pemerintahan pusat. Maka dari itu, setiap daerah akan memiliki peraturan daerahnya masing-masing yang tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan presentasi urgensi penerapannya. Apakah akan mendorong daerah itu untuk menjadi suatu daerah yang lebih baik dengan suatu perkembangan atau tidak? Lalu tidak semua daerah memiliki peraturan yang sama nih dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2022 mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan. Bagi daerah yang belum mengatur administrasi kependudukannya bisa menerapkan dan menggunakan peraturan daerah ini. Tentunya dikarenakan peraturan daerah ini nantinya dianggap akan dapat membantu dalam menangani permasalahan mengenai data kependudukan dan membantu dalam mengumpulkan data tersebut pula. Terlebih lagi, pertumbuhan penduduk di Indonesia ini tergolong cepat dan membuat pemerintah harus menaruh perhatiannya pada pengumpulan data dan pengawasan terhadap data penduduk sehingga nanti tidak akan menyebabkan chaos pada pemerintahan. Nah, administrasi kependudukan bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik, serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintahan daerah.
Oleh karena itu, adanya peraturan daerah ini mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mengarahkan pada pengumpulan data yang lebih efektif dengan menggunakan metode daring. Nah, makanya tadi seperti yang saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya, dalam peraturan daerah Provinsi Lampung ini terdapat pasal yang menjelaskan bahwa gubernur dan pemerintah itu harus dan wajib memberikan pembinaan seperti penyuluhan kepada kepada masyarakatnya. Karena metode yang digunakan adalah metode daring, di mana tidak semua masyarakat yang ada itu mengerti mengenai bagaimana sih sistem kerjanya metode daring. Maka dari itu, karena metode daring ini memberikan efektivitas yang lebih tinggi, jadi pemerintah lebih memfokuskan pada penggunaan metode daring. Dan dikarenakan dalam pengembangan data kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru, di mana perlu dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat. Sehingga dengan menggunakan kewenangan otonomi daerah dengan baik, pemerintah daerah lain yang belum membuat peraturan daerah ini, yaitu peraturan daerah mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan, juga dapat menerapkan peraturan ini, sehingga akan membantu penyelenggaraan dan kegiatan pemerintah daerah lainnya. Nah, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang akan saya presentasikan mengenai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sebelumnya, saya akan meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan kata yang saya gunakan dalam video ini dan ketidaksempurnaan pada presentasi saya kali ini mengenai peraturan daerah. Saya harap penjelasan dalam presentasi yang saya dalam bentuk video yang saya buat ini dapat membantu dan dapat dimengerti. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.